Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah studi Islam ini, yaitu Bapak Agung Tirta Wibawa, Esos MAG, yang telah memberikan kesempatan kepada saya sehingga dapat mempresentasikan materi kali ini. Yang mana materi ini berisi mengenai hukum mewarnai rambut dalam Islam. Sebelum lanjut ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deva Fritiyendi dengan nomor NIM 21031212067, Prodi Akuntansi kelas C, Universitas Muhammadiyah Bandung. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu mengenai hukum mewarnai rambut dalam Islam. Sebelumnya, mewarnai rambut ini merupakan salah satu cara untuk menunjang penampilan. Tren mewarnai rambut berasal dari negara-negara barat yang kemudian kini berkembang pesat di Indonesia. Mewarnai rambut pada zaman sekarang ini bukan suatu hal yang jarang terjadi, melainkan banyak dilakukan oleh orang-orang agar terlihat keren di mata orang lain. Kegiatan mewarnai rambut ini bisa dilakukan sendiri di rumah, atau mungkin apabila ingin lebih maksimal bisa dilakukan di salon. Hukum mewarnai rambut dalam Islam mungkin belum jelas bagi sebagian Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengingatkan umat Islam selalu merawat rambutnya. Adapun menurut Ustadz Khalid Basalamah dalam siaran YouTube dengan tajuk Dosa Besar, para ulama sepakat bahwa barang siapa dikasih rambut, maka dia sudah siap merawatnya dan merapikannya dengan niat untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya menyisir, meminyaki, merawat, dan masuk dalam masalah boleh menghindari warna yang sudah putih atau uban. Nah, kemudian bagaimana sih hukumnya dalam Islam? Islam sesungguhnya memperbolehkan apabila kita ingin mewarnai rambut. Hal ini khususnya untuk mengatasi masalah uban yang mengganggu penampilan. Ditambah lagi, kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk selalu berbeda pendapat dengan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sesuai hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Innal Yahuda wan Nasyara la yasbuguna fahu lifuhum, yang artinya sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka selisihilah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa mengecat rambut dalam Islam itu diperbolehkan. Justru kita dianjurkan untuk mewarnai rambut ketika ada uban. Namun uban bukan merupakan syarat seseorang untuk menyemir rambutnya. Anak muda zaman sekarang pun boleh untuk mewarnai rambut mereka. Tetapi jelas ada ketentuan atau syarat sebelum kita mewarnai rambut, yaitu kita boleh mewarnai rambut dengan warna apa saja kecuali hitam. Ketentuan ini berasal dari salah satu syariat hukum Islam, yang mana sudah ditegaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan ada sekelompok kaum di akhir zaman yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam, seperti bulu tembolok merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4214. Selain itu, adapun hadis riwayat Imam Muslim, yaitu ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Lalu sebagian orang penasaran, kenapa sih kita dilarang mewarnai rambut dengan warna hitam, tetapi malah diperbolehkan dengan warna lain? Nah, alasannya yaitu ketika kita mewarnai rambut dengan warna hitam,
akan terjadi penipuan atau pengelabuan orang yang sudah tidak muda menjadi terlihat lebih muda. Misalnya saja begini, ketika kita memakai warna cat rambut hitam, maka orang-orang akan mengira bahwa rambut kita masih hitam seluruhnya. Padahal itu sudah beruban. Hal inilah yang tidak diperbolehkan karena sama saja dengan menipu orang lain. Berbeda lagi apabila mengecat rambut dengan warna biru, pink, hijau. Bagaimanapun juga pasti orang-orang mengetahui bahwa itu bukan warna asli rambut kita. Perbuatan ini memang terlihat sepele, tetapi bagi yang melakukannya bisa terancam dosa besar, bahkan tidak bisa mencium wangi surga. Maka berhati-hatilah dalam menggunakan cat rambut. Yang selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai mewarnai rambut, yaitu bahan pewarna rambut dan tujuan mewarnai rambut itu sendiri. Yang pertama, bahan pewarna rambut. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita apabila mewarnai rambut menggunakan dua bahan alami, yaitu pacar dan inai. Kecuali apabila sulit untuk menemukannya, kita boleh menggunakan pewarna dari bahan kimia. Tetapi harus memastikan bahwa pewarna rambut tersebut tidak menghalangi kulit rambut untuk menyerap air. Karena jika demikian, akan membuat wudhunya tidak sah karena air tidak dapat menyerap ke kulit rambut. Yang kedua, tujuan mewarnai rambut. Mewarnai rambut bagi wanita dengan tujuan untuk tampil cantik di hadapan suami adalah sangat dianjurkan. Namun, jika tujuan mewarnai rambut untuk mengikuti tren dan gaya orang kafir, maka hukumnya adalah haram. Karena ini termasuk dalam masalah tasyabuh atau menyerupai orang kafir. Sedangkan hukumnya sendiri adalah haram. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.